Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Kita memasuki materi matriks, masih tentang bab matriks ya. Kalau pertemuan kemarin kita ke definisi dan jenis matriks, kita berikutnya adalah ke kesamaan dan operasi matriks. Kita belajar bersama ya. Sebelum kita ke kesamaan matriks, kita ke pengertian transpos dan transpos matriks ya. Suatu matriks A dengan ordo M kali N, maka transpos matriks A itu dituliskan A pangkat T besar. Dari mana diperoleh transpos matriks? Diperoleh dengan cara mengubah baris matriks aslinya menjadi kolom. Jadi kalau barisnya matriks A kita ubah menjadi kolom, dia disebut transpos matriks. Ilustrasinya misalnya diketahui matriks A, elemennya min 1, 1, 2, 4, maka baris ini negatif 1 dengan 1 berubah menjadi kolom, berubah menjadi vertikal ya, seperti ini. Kemudian baris kedua negatif 2, 4 menjadi kolom kedua 2, 4. Itu transpos matriks. Misalnya matriks B dengan ordo 2 baris 3 kolom 2 kali 3, maka transpos matriks B ditulis B pangkat T adalah menjadi baris 1, 3, 0 menjadi kolomnya 1, 3, 0. Kemudian baris 5 min 2, 6 menjadi kolomnya 5 min 2, 6. Sehingga ordo matriks B transpos yang semula B itu 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Itulah matriks transpos ya. Yang selanjutnya adalah kita ke kesamaan matriks. Misalnya diketahui 2 buah matriks yaitu A, elemennya AMN, dan matriks B, elemennya BMN. Matriks A itu dikatakan sama dengan matriks B jika ukurannya sama persis, dan juga elemen-elemen yang letaknya sama itu angkanya harus sama. Jadi gampangnya adalah suatu matriks itu dikatakan sama jika dia kembar identik, baik ukuran maupun isi di dalamnya. Sehingga dituliskan matriks A sama dengan matriks B jika dan hanya jika elemen matriks A sama persis dengan elemen matriks B. Misalnya kita ke contoh 1 ya, diberikan matriks ini, matriks kiri sama dengan matriks kanan, maka elemen yang ada di kiri harus sama dengan elemen yang ada di kanan. Misalnya baris pertama, kolom pertama itu elemennya 5, maka yang di sebelah kanan matriksnya juga 5 persis ya. Selanjutnya jika baris pertama kolom kedua itu 2A, maka baris pertama kolom kedua yang ada di matriks kanan 8, 2A sama dengan 8, sehingga A-nya adalah 4. Kemudian baris kedua kolom pertama 3A plus B sama dengan di sini matriks kanan A, sehingga 3A plus B sama dengan A. A-nya sudah ketemu 4 ya, berarti 3 kali 4 tambah B sama dengan 4. B-nya adalah 4 kurangi 12, pindah ke sini ya, sehingga B-nya adalah negatif 8. Selanjutnya kita samakan baris kedua kolom kedua B kurangi C sama dengan C. B-nya sudah ketemu negatif 8, ini pindah ke kanan dulu ya, jadi plus C ditambah C itu 2C. B-nya negatif 8, sehingga C-nya adalah negatif 8 dibagi 2, yaitu negatif 4. Sudah paham ya tentang kesamaan dan transpos matriks. Yang contoh 2 ini kita samakan persamaan matriks A dengan matriks B dengan ketentuan A transpos itu sama dengan B. Sehingga matriks A ini yang semula barisnya P plus Q dengan P kita jadikan kolom ya, P plus Q dengan P ini. Kemudian yang ada di baris kedua Q dengan P min Q
maka kolom kedua H dengan P min H. Kita samakan, kita cari letaknya yang sama. Di sini ada P plus Q, kita samakan dengan letaknya sama, sini 1, sehingga P plus Q sama dengan 1. Kita cari yang mudah yang lain. Di sini ada P min Q di baris kedua kolom kedua sama dengan 3 ini ya, ada di baris kedua kolom kedua, sehingga karena di sini yang ditanyakan adalah P, kita harus buang nilai Q-nya karena dia di depannya ini ada plus Q dan min Q, maka harus ditambah biar hilang. Ingat eliminasi, sehingga 2P sama dengan 4. P nya adalah 4 bagi 2, 2. Sudah langsung ketemu P nya 2 ya. Sudah paham nggih tentang transpos dan kesamaan matriks. Kita ke materi selanjutnya, yaitu operasi matriks. Yang pertama yang akan kita bahas adalah operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Adapun syarat suatu matriks itu bisa ditambah atau dikurang jika mempunyai ukuran yang sama ya. Kalau ukurannya berbeda tidak bisa dijumlah atau dikurang. Misalnya di sini di contoh 3, tentukan nilai A, B, C, D dari penjumlahan matriks di bawah ini ya. Di sini kita gunakan penjumlahan matriks yang letaknya sama. Berarti ini di sini ada A, matriks baris pertama kolom pertama A ditambah 5 sama dengan 6A yang letaknya harus sama. Sehingga A ditambah 5 sama dengan A, 6A. A-nya kita pindah sehingga 5 sama dengan 5A, A-nya 5 bagi 5, 1. Selanjutnya kita ke baris pertama kolom kedua, ini ada 6, kita tambah ini dengan A plus B, letaknya harus sama dengan 3B, sehingga 6 ditambah A plus B sama dengan 3B. Karena A-nya sudah ketemu 1, kita letakkan ini, kita ganti 1 ya. B-nya kita ganti ke kiri, sehingga 7 sama dengan 2B, sehingga B-nya adalah 7 dibagi 2 atau 7 per 2. Selanjutnya yang ada di baris kedua kolom pertama ada negatif 1 ditambah C plus D sama dengan 3C. Karena di sini ada 2 variabel yang belum kita ketahui, kita lompati dulu ya. Kita ke baris kedua kolom kedua, di sini ada 2D, kita tambah dengan 3 harus sama dengan 3D, sehingga diperoleh 2D-nya kita pindah ke sini, berarti 3 sama dengan 3D kurangi 2D itu D. D-nya sudah langsung ketemu 3. Karena D-nya sudah langsung ketemu 3, kita masukkan di sini ya. Sehingga negatif 1 ditambah C ditambah 3 sama dengan 3C. Negatif 1 ditambah 3 itu kan 2. Kemudian C nya kita geser ke kanan, kurangi C, 3C kurangi C, 2C. Sehingga C nya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kesimpulannya diperoleh A nya 1, B nya 7 per 2, C nya 1 dan D nya 3. Itulah penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang selanjutnya adalah kita ke operasi matriks tentang perkalian. Yang dibahas di pertemuan kali ini perkalian yang mudah dulu, yaitu perkalian skalar. Perkalian skalar itu apa? Perkalian skalar itu adalah jika suatu matriks dikalikan dengan suatu bilangan atau suatu angka saja. Angka dalam bilangan real, bisa positif, negatif, pecahan dan lain sebagainya. Hasil perkaliannya disebut perkalian skalar dan ditulis dengan K kali A. Misalnya diketahui matriks A 3625. Kalau suatu matriks tersebut dikalikan dengan suatu angka, misalnya ada angka 3, maka semua elemen matriksnya kali 3. 3 kali 3 9, 3 kali 6 18, 3 kali 2 6 dan 3 kali 5 15. Jadi semua elemennya harus dikali dengan 3 ya, jangan sampai tidak. Selanjutnya adalah misalnya di sini di contoh 4, tentukan nilai Z dari operasi penjumlahan matriks seperti ini ya. Maka yang perlu kita cari, kita uraikan satu-satu. Di baris pertama X kali 2, 2X ditambah Y kali negatif 1
min Y sama dengan negatif 7. Kemudian di baris kedua ada X dikali 5, 5X, Y kali negatif 6 min 6Y sama dengan negatif 21. Kita eliminasi dengan cara kita samakan. Ini kita kalikan dengan angka 6 ya, sehingga diperoleh 12X kurangi 6Y sama dengan negatif 42. Yang bawah tetap kita kalikan dengan angka 1, sehingga karena di sini sudah koefisiennya min 6Y dengan min 6Y harus kita hilangkan dengan cara dikurangi. 12X kurangi 5X 7X, negatif 42 kurangi negatif 21 adalah negatif 21, sehingga X-nya ketemulah negatif 3. Kita substitusikan negatif 3 dalam persamaan yang satu boleh, persamaan 2 yang boleh. Kita gunakan persamaan 1, 2X kurangi Y sama dengan negatif 7 ini ya. Kita ganti X-nya dengan negatif 3. Sehingga min 6 ini 2 kali negatif 3 min 6, kita pindah ke kanan jadi plus 6, sehingga negatif Y sama dengan negatif 7 ditambah 6, sehingga negatif Y sama dengan negatif 1, negatifnya hilang, sehingga Y nya adalah 1. X nya sudah ketemu negatif 3, Y nya ketemu 1, kita masukkan ke baris ketiga. X kali negatif 2 ditambah Y kali 5 harus sama dengan 2Z kurangi 1, sehingga X nya kita masukkan negatif 3, 2 kali negatif 3 itu 6, ditambah 5 kali 1 itu 5, 6 tambah 5 11 ya, ini pindah ke sana jadi plus 1 itu 12, karena di sini ada 2Z berarti harus dibagi 2. 12 dibagi 2 ketemunya adalah nilai Z sama dengan 6. Itulah perkalian skalar suatu matriks. Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman konsep tentang kesamaan dan operasi matriks, silahkan latihan mandiri dari soal-soal ini ya. Selamat belajar, semoga sedikit membantu untuk memahami tentang kesamaan dan operasi penjumlahan dan perkalian skalar matriks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.